Hai, perkenalkan nama saya Abdurrahman Tegar dengan NPM 250103008. Pada video kali ini, saya untuk memenuhi tugas PJBL dari mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Satrio Tegar Sadewo. Video kali ini kita akan tutorial menggunakan aplikasi Excel. Bagaimana videonya? Kita langsung aja. Let's go! Oke guys, kita langsung aja. Ini merupakan datanya ya. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 itu kita suruh mengerjakan ini guys. Berdasarkan data sintesis dihitunglah jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi memiliki tingkat stres yang tinggi. Itu secara detail langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Jadi caranya ada dua ya guys. Pertama kita pakai rumus itu count if fs, pakai count if yang ada s-nya ya, karena ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu karyawan departemen legal yang kriteria kepuasan kerja yang sangat tinggi dan tingkat stres yang sangat tinggi. Jadi kita makanya count if yang ada s-nya. Nah, habis kita rumus kayak gini, nah terus kita ini langsung aja tadi di karyawan departemen legal. Nah, kita cari dulu karyawan nih, departemen legal. Terus titik 2, titik koma, legal. Nah, titik koma. Nah, terus yang memiliki tingkat stres, tingkat kerja yang tinggi, titik koma. Terus berarti tingkat kerja yang tinggi itu ada di angka berapa ini? Di angka 5 ya. 5 titik koma stres ini berapa? 5 juga stres. Nah, di sini kita langsung aja tutup kurung. Nah, ada kesalahan teknis sedikit. Nice. Nah, hasilnya 3. Ini kalau pakai rumus seperti ini ya guys, nomor 1. Ini untuk nomor 1. Nah, nomor 1 ya. Ini untuk nomor 1 langkahnya, nomor 1 seperti ini. Untuk mencari data yang tadi, dataset untuk karyawan yang legal memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi dan juga tingkat stres yang sangat tinggi. Ada juga cara yang sangat mudah dan simple, yaitu kita tinggal sini aja. Ini kan udah ada ininya nih, pivot nih, buat nyaring gitu. Nah, kita langsung pencet aja chest pivot nih. Kita ini matiin dulu. Nah, kita tinggal checklist yang legal. Oke. Nah, terus work ininya sama. Tes seperti 5 paling tinggi. Tingkat stresnya juga yang 5 aja. Ya, sama kan hasilnya 3. Jadi kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan terus yang kedua, untuk yang B, gunakan variabel marital untuk status menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Nah, ini ya, tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman kerja tertinggi dan dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan analisis data yang akan dilakukan. Nah, kalau seperti ini kita pakai pivot table aja guys.
karena supaya mudah dan cepat gitu caranya, gak usah rumus-rumusan. Kalau rumus-rumusan ini kelamaan. Nah, ini kita ke insert, terus pakai pivot table, pasang ini, pencet ini, terus pencet sini aja, terserah sih, aku nggak bisa. Bentar. Bentar guys. Nah, kita langsung ingat pivot table. Terus ini kelamaan sih. Bisa cari langsung aja. Tadi ini apa namanya? Ngeblok datanya semua. Kalau cara kayak gini kelamaan guys. Nah, kalau udah terus kalau udah kayak gini ya, tadi kita nyari yang marital status, berarti status pernikahan. Nah, kita di sini marital status pernikahan, rawnya. Nah, terus kita nyari apanya? Kita mencari kategori rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori pengalaman terendah. Rata-ratanya ya. Pengalaman tertinggi berarti experience. Kita datanya experience, cari data experience. Nah, kita bilang ke value. Nah, di sini kan sum. Ini kan sum of experience. Nah, kita ganti terus ke average. Nah, gitu. Udah deh, nomor 2 udah jadi. Nah, untuk nomor 2 ya, rata-ratanya ini untuk rata-ratanya ini jadi kayak gitu. Jadi cepet guys, kalau pakai pivot table itu cepet banget deh. Nggak usah lama, nggak usah pakai rumus lama, kelamaan pakai rumus mah. Nah, jadi ini kan tentukan kategori rata-rata yang pengalaman tertinggi dan terendah. Nah, kita tertingginya di mana? Di divorce, dan terendahnya di widowed, pengalaman terendah. Paling tertinggi di divorced. Jadi gitu guys. Jadi kalau kita pakai pivot table tuh cepet, nggak usah lama. Kita sebagai agensi harus meminimalisir waktu, nggak usah lama-lama pakai rumus itu lama. Ini juga sama ya, analisis variabel job level untuk menentukan. Yang C ini analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activities hours tertinggi. Job level ya, sama kita juga pakai pivot table biar cepat. Pakai rumus itu lama ancoy. Oke, langsung aja job level, cari sini tes job level. Tadi apa? Dengan rata-rata work life balance tertinggi, work life balance. Kita cari WLB ini ya guys. Story values balance tertinggi. Nah, kita ganti dari sum, kan ini sum nih, sum of WLB. Kita ganti value di sini, ganti ke average karena kita cari rata-rata. Nah, jadi kita cari lagi. Tadi kita cari setelah work balance terus physical activity hours tertinggi. Kita cari aja di sini.
Nah ini terus pindah lagi di sini chest. Nah physical sama kayak gitu, kayak gini kita ganti ini jadi average, udah cepet. Nah ini tertinggi ini di intern. Nah habis ini kita tinggal apa namanya, copy aja coy. Terus Ctrl C, kita balik lagi ke PJBL gini. Terus ini yang C, chest, udah jadi. Ini yang C, ini yang B, terus ini yang A, A B C. Udah gini simple coy, pakai pivot table cepat. Ini tertinggi, rata-rata tertinggi ya, tertinggi itu di 20 nih sini, dan yang satunya ini sama di sini, rata tertinggi. Nah terus kita membuat grafik, sungguhnya yang dibagi-bagikan cuma 3 kategori: job level, base grafik. Kita coba membuat grafik ya supaya cepat, daripada kita pakai rumus pindahin data-datanya kan kelamaan gitu. Mending pakai pivot table lagi, karena kita sebagai genset itu harus sat-sat waktu supaya tidak membuang waktu banyak. Pakai pivot table aja langsung. Iya nggak sih, pivot table lah dulu. Harus manual tapi kita blok data semua ini. Soalnya tadi kan kalau kita mencet pojok ini tuh nanti ke bawah semua yang tadi data kita udah di pivot table, jadi nggak bisa. Dia mau ngeblok sendiri. Ada sih cara cepetnya kayak Windows apa itu. Nah udah langsung aja kita pivot table. Nah di sini kan suruh yang nomor D itu kita disuruh job level ya, pasti grafik menuju label sumbu langkah-langkah. Job level sumbu X itu ada departemen, langsung aja departemen. Raw chest ini di raw. Nah gini kan cepet coy. Jumlah karyawan, saya paling ras. Nah ini gini coy, jumlah karyawannya. Terus kalau udah ya kita copy aja, gak usah pakai lama gitu loh. Biar sat-sat cepet. Kita pakai biar cepet, pakai pivot table. Udah jadi. Terus kita untuk membuat grafik
Buat grafiknya kita gini, pencet dulu yang ini. Yang ini ya. Terus kita ke insert. Nah, terus ini. Udah jadi deh. Ini doang coy. Kita udah jadi bikin table. Data labels. Ya, gini kan. Labels. Udah simple coy, ini grafik bertumpuk. Departemen sumbu X. Nah, ini kan departemen nih. Departemen sumbu X. Sumbunya dari ini coy. Job level. Nah, judulnya ganti aja ini coy. Data karyawan berdasar karyawan departemen departemen dan job. Udah gini, nice. Ini nomor yang tadi ya, D. Yang D ini yang D ya guys. Jadi ini yang D teman-teman. Yang D itu tadi kayak gitu caranya. Pakai pivot table aja, kita biar cepet lah. Nanti diagram bertumpuk namanya. Nah, untuk tadi ini ya tertinggi ya. Sama ini kayak mid. Nah, untuk ini tertingginya ini dan terendahnya ini. Rata-rata tertinggi dan terendah gitu guys. Jadi pakai pivot table aja supaya cepat. Nah, ini grafiknya kita lihat chest aja. Nah, ini nomor 1 itu jumlahnya 3 ya. Ini aja udah gampang. Nah, terus nih yang terakhir, uraikan dengan 3 insight. Oh, kita suruh menguraikan ya guys. Nah, dari data di sini berarti yang tertinggi departemen job levelnya tinggi itu di ini IT. Di IT ya guys. Nah, ini senior ini paling tinggi coy di IT jumlahnya. Oh, paling rendah di customer service yang senior. Junior sedikit. Yang paling tinggi IT ini. Jadi tingkat data karyawan yang bisa departemen dan job level itu yang senior itu paling tinggi di IT dan yang paling rendah itu di customer service itu guys. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor selanjutnya atau ya selanjutnya itu yang
Nah, di sini kita disuruh menganalisis data untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Nah, kita akan melakukan dua analisis berikut, yaitu data analisis Tolpek, yaitu uji beda dan uji korelasi ya teman-teman. Nah kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, yang pertama kita kan disuruh ini ya, ini lakukan pengujian mengetahui terdapat perbedaan yang signifikan antara data kepuasan kerja yang lembur dan tidak lembur. Oke, di sini kita tulis aja lembur itu yang ini aja, lembur, tidak lembur. Nah, ini aja pakai yes no. Yes ini yang lembur ya, dan no itu yang tidak lembur. Nah, jadi kita langsung aja, nah yang lembur. Nah, kita langsung disaring aja pakai ini, disaring. Nah, ini fase dan kita yang true dan blanknya kita tidak contreng. Nah, ini terus yang kita data yang ini job description kita di copy, fase berarti lembur ya, yang true itu tidak lembur. Copy terus ke bawah sampai ini pakai manual ya teman-teman, karena kalau ini harus pakai manual. Kalau susah. Nah, ini terus kita CTRL Ctrl C, situ kita balikin lagi ke awal. Terus column yes, Ctrl V, ini kita warnain dulu. Biar aja. Nah, sekarang gantian yang no, berarti yang true aja yang kita ada contreng. Oke, terus kita blok dari sini ke sini, terus kita blok ya. Nah, terus Ctrl C, terus kita balikin ke semula. Atas next. Nah, kalau udah seperti ini kita ke data. Nah, di sini data, terus data analis. Nah, kita terus yang di test to sample assumpting equal variance dan oke. Nah, kita ini tes yang yes, blok nah, disitu kita blok sampai ke bawah. Ini cukup lama, ini kelewat. Nah, kalau udah, terus salah satunya yang no, sama seperti tadi. Ini manual lah, kalau manual emang lama guys. Kelewat ya, betul lumayan. Kalau manual emang lama. Nah, sampai sini oke. Nah, terus kita
saja output rank ya. Output rank kita oke, label kita oke, tanknya ini kita terserah ya, di sini aja samping sini, di situ kita oke. Jadi deh data analis dari kebebasan. Nah, ini sudah jadi. Nah, di sini kita melihat ya. Kita lihat di sini, guys. Detailnya itu apakah lebih dari 0,5 atau kurang dari 0,5. Kalau lebih dari 0,5 berarti ada perbedaan yang signifikan. Kalau lebih dari 0,5 berarti ada perbedaan yang signifikan ya. Berarti karena ini ada perbedaan yang signifikan lebih dari 0,5. Jadi data tersebut perbedaan yang signifikan dari karyawan yang tingkat kepuasan dari tingkat kepuasan yang lembur, tingkat kepuasan karyawan yang lembur dan tidak lembur. Yes, no. Nah, kita lihat nih rata-ratanya nih. Kita lihat rata-ratanya. Mana yang lebih tinggi? Nah, ternyata yang lebih tinggi itu tingkat kepuasannya lebih tinggi itu yang yes atau yang lembur. Jadi tingkat kepuasan yang lembur itu lebih tinggi daripada yang tidak lembur, tingkat kepuasan kerjanya. Nah, ini udah jadi. Data analis sudah, tinggal yang satunya. Ya, kita pengujian korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja. Ya, kita lanjut ke yang ini ya. Nah, di sini kita akan mencari data analisis yaitu tentang korelasi. Bagaimana kita nyarinya? Langsung aja kita di sini kan suruh nyari beban kerja antara beban kerja. Kita bikin namanya juga. Apakah ada korelasi antara beban kerja dengan tingkat kepuasan karyawan, seorang karyawan? Kira-kira apakah ada korelasinya antara beban kerja dengan tingkat kepuasan? Nah, sini kita langsung blok. Blok aja yang beban kerja. Tapi kalau bisa ini kita
kita blok aja langsung. Nggak bisa ya? Aduh, kita manual aja guys, manual. Kalau manual emang agak lama. Terus tingkat kepuasan ya guys. Coba langsung just di blok aja. Kalau manual itu emang lama guys, jadi ya harus sabar aja, susah kalau nggak manual. Jadi kalau nggak manual kita nggak bisa ya langsung dipencet atas itu, inbox nggak bisa coy, kita terpaksa harus manual. Kita blok cara terus kita tingkat kepuasan kerja sini. Nah habis itu kita ke data analis, kayak tadi data analis kita cari yang namanya correlation, iya guys. Oke. Nah output rank, terus label, terus ini langsung di tes, di blok, langsung di blok semua ya, keduanya di ini tes. Apakah ada korelasinya antara tingkat kepuasan kerja dengan beban kerja? Mari kita lihat. Menarik. Kalau bebannya semakin tinggi pasti semakin tinggi nggak sih? Bebannya semakin tinggi pasti kepuasannya ya mungkin ya, maybe, tapi nggak tahu. Kita dulu ini lumayan lama ya. Nah, itu oke. Output rank taruh atas aja coy, gak usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh ya, gak usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh. Di sini aja, sini aja, sini tes data. Nah, dan coba minus bos, wise, berarti ini artinya apa? Lemah, hubungannya lemah coy. Berarti pastinya apa? Data ini menunjukkan karena minus 0,25, berarti apa? Lemah, hubungannya positif lemah antara beban kerja dan tingkat kepuasan. Berdasarkan data ini berarti semakin beban kerjanya tinggi berarti tingkat kepuasannya semakin rendah. Jadi seperti itu. Berdasarkan data, maka data hasilnya adalah positif lemah karena minus, karena semakin tinggi beban pekerjaan seorang karyawan yang tinggi, maka tingkat kepuasan kerja seorang karyawan
semakin lemah. Nah, sudah. Oke guys, kita udah mengerjakan semua. Ini nomor yang E. Nah, kita tadi yang ini yang A. Nah, tadi yang A itu kita disuruh mencari dataset hitung jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat stres yang tinggi dan beban tingkat kerja yang tinggi dan tingkat stres tinggi, yaitu jumlahnya ada 3. Dan data tadi juga kita sudah cek ya. Dan yang B itu kita disuruh untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan antara rata-rata pengalaman terendah dan rata-rata pengalaman yang tertinggi. Nah, ini yang tertinggi ada di Forsyth dan yang terendah di Widodo. Jadi seperti itu. Dan yang C tadi kita disuruh untuk menganalisis juga. Yang C kita untuk analisis variable job level, di mana rata-rata work life balance tertinggi dan physical activity horse yang tertinggi. Nah, jadi itu yang tertinggi ada di mid di angka 2,05 dan yang sama antara physical dan work life balance di mid. Antara ini junior, intermediate, junior, lead, mid, senior. Dan yang D ini kita suruh membuat tabel ya, dari job level, membuat tabel job level dengan jumlah karyawan berdasarkan departemen, dengan jumlah karyawan berdasarkan departemen. Nah, ini job level, ini jumlah karyawan berdasarkan departemen. Sembunyinya job level ya. Di sini kita menemukan banyak adanya tingkat. Nah, terus yang terakhir yang E itu kita harus mengadil data analis, dimana kita adanya karena satu kategori ya. Nah, ini data analis adanya tingkat kepuasan, tingkat perbedaan yang signifikan karena menunjukkan 7, lebih dari 0,05. Dan ini data korelasi karena menunjukkan 0, min 0, maka positif lemah antara korelasi beban kerja dan tingkat kepuasan. Itu saja tutorial dari saya tentang Excel dan PJBL. Kurang lebihnya mohon maaf. Semakola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Abdurrahman Tegar dari K7. Salam perpisahan. Bye bye.